Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang sejarah ejaan yang ada di Indonesia. Menurut KBBI, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Tapi kali ini bukan mau membahas tentang cara penulisan ejaan, melainkan perkembangan ejaan bahasa Indonesia itu sendiri. Sejauh ini ada 6 kali pengubahan pedoman ejaan. Mau tahu apa aja? Tonton video ini sampai selesai. Yang pertama yaitu ejaan Van Ophuijsen. Ini merupakan pedoman resmi ejaan pertama yang diterbitkan pada tahun 1901. Bahasa Indonesia waktu itu masih disebut sebagai bahasa Melayu. Bisa ditebak dari namanya, ejaan ini disusun orang Belanda bernama Carles A. Van Ophuijsen dan dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Thaib Sultan Ibrahim. Yang kedua yaitu ejaan Suwandi. Ejaan ini menggantikan ejaan Van Ophuijsen setelah diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kenapa disebut ejaan Suwandi? Karena penyusunnya adalah Mr. Raden Suwandi yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Pembaruan dari ejaan Suwandi terletak dalam penggunaan diftong atau gabungan dua huruf vokal OE yang diganti menjadi huruf O dan dihapuskannya tanda apostrof. Nah, tanda apostrof ini diganti menjadi huruf K atau tidak dituliskan sama sekali. Contohnya, Jumat menjadi Jumat, rakyat menjadi rakyat, maaf menjadi maaf. Yang ketiga yaitu ejaan pembaruan. Melalui Kongres Bahasa Indonesia II di Medan tahun 1954, Profesor Muhammad Yamin menyarankan agar ejaan Suwandi disempurnakan. Perubahan yang disarankan panitia yang diketuai Prijono dan Eka Topo antara lain membuat standar satu fonem satu huruf dan diftong AI, AU, dan OI dieja menjadi AY, AW, dan OY. Selain itu, tanda hubung juga tidak digunakan dalam kata berulang yang memiliki makna tunggal, seperti kupu-kupu dan alun-alun. Tapi ejaan ini nggak jadi diresmikan dalam undang-undang. Yang keempat yaitu ejaan Melindo. Melindo ini akronim dari Melayu Indonesia. Penyusunan ejaan ini disusun pada tahun 1959 atas kerjasama Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu, yang dalam hal ini adalah Malaysia. Perubahan yang diajukan dalam ejaan ini nggak jauh beda kok dari ejaan pembaruan. Ejaan Melindo ini bertujuan untuk menyeragamkan ejaan yang digunakan kedua negara. Secara kan Indonesia dan Malaysia bahasanya mirip-mirip gitu. Tapi sayang, ejaan ini pun gagal diresmikan akibat ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia waktu itu. Yang kelima yaitu ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ejaan ini bisa dibilang adalah lanjutan dari ejaan Melindo. Panitianya masih campuran antara Indonesia dan Malaysia dan dibentuk pada tahun 1967. Isinya juga nggak jauh beda dari ejaan yang disempurnakan atau yang akan dijelaskan selanjutnya. Hanya ada perbedaan dari beberapa kaidahnya saja. Adapun huruf vokal dalam ejaan ini terdiri dari I, U, E, O, dan A. Dalam ejaan ini, istilah-istilah asing sudah mulai diserap seperti ekstra menjadi ekstra, kop menjadi kalbu, gerilya menjadi gerilya. Yang keenam yaitu ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kamu pasti udah kenal dong sama yang namanya EYD. Ejaan ini berlaku sejak tahun 1972 sampai 2015. Di antara deretan ejaan di atas, EYD ini yang paling awet.
Juga ejaan ini mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia, antara lain tentang huruf bahasa serapan, tanda baca, pemakaian kata, pelafalan huruf E, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan cetak miring. Selain itu, huruf F, V, H, X, dan Z yang kental dengan unsur bahasa asing resmi menjadi bagian bahasa Indonesia. Yang terakhir yaitu ejaan bahasa Indonesia atau EBI berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. EBI pun resmi berlaku sebagai ejaan baru bahasa Indonesia. Katanya, latar belakang diresmikan ejaan baru ini adalah karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni, sehingga pemakaian bahasa Indonesia semakin luas. Ejaan ini menyempurnakan EYD terutama dalam hal penambahan diftong, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Sekian materi kita kali ini, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to